Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dinda Afrianti, Farhan Yudanta, dan Kaulia Syarin. Kami dari kelas SMJM 018. Hari ini kami akan membahas materi yang berjudul pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tanggung jawab setiap eksekutif. Setiap manajer disibukkan dengan pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada masa depan organisasi. Setiap keputusan akan memiliki dampak terhadap organisasi, baik dampak positif, negatif, besar maupun kecil. Pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, Stephen dan Robbins. Pengambilan keputusan adalah inti dari manajemen dalam organisasi, yang akan dilakukan oleh pemimpin untuk mengambil suatu pilihan yang harus dilakukan untuk kebaikan bersama. Dalam pengertian tersebut, bahwa pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai berikut. A. Pengambilan keputusan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. B. Pengambilan keputusan merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan organisasi. C. Keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Jenis-jenis keputusan. Klarifikasi jenis keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. A. Keputusan terprogram. Suatu keputusan apabila bersifat rutin, berulang-ulang, dan memiliki prosedur baku. Misalnya, perusahaan menentukan prosedur tertentu untuk menerima keluhan konsumen. Keputusan tidak terprogram apabila benar-benar baru, belum terstruktur, belum ada prosedur yang baku, belum pernah ditemukan situasi yang sama sebelumnya, bersifat kompleks sehingga membutuhkan penanganan khusus. Misalnya sebuah perguruan tinggi ingin menambah ruang kuliah baru berhubung meningkatnya jumlah mahasiswa. Pengaruh perilaku dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada tata nilai. Pengaruh nilai dalam pengambilan keputusan dapat terjadi mulai dari mengenali masalah sampai dengan tahap implementasi dan evaluasi. Misalnya, seorang manajer akan mengambil keputusan yang etis atau tidak etis dipengaruhi oleh nilai yang dimiliki. Yang kedua ada kecenderungan resiko. Pengambilan keputusan ini cenderung dapat menghindari resiko yang rendah atau resiko yang tinggi. Orang akan lebih berani dan lebih inovatif mengambil resiko dalam keputusan kelompok dibanding sebagai individu. Yang ketiga ada potensi timbulnya disonansi. Setelah keputusan sudah dibuat, kemudian timbul kecemasan atau keraguan terhadap keputusan tersebut. Apabila disonansi terjadi, cara yang terbaik adalah dengan cara mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menetapkan tujuan dan sasaran. Beberapa metode untuk mengenali masalah. A. Petunjuk historis. Berasumsi bahwa masa lalu merupakan perkiraan yang baik untuk masa depan. Yang B. Ada metode perencanaan. Menggunakan metode proyeksi atau skenario adalah suatu alat ramalan yang bersifat dugaan untuk mengenali masa depan. Hasil dari proyeksi untuk menentukan strategi masa depan. Yang mengenali masalah berdasarkan persepsi orang lain. Misalnya, nasabah bank banyak yang mengeluh tentang buruknya pelayanan. Berarti di bank tersebut berindikasi adanya suatu masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Beberapa yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu penilaian individu, pribadi seseorang, posisi kedudukan seseorang, masalah, situasi, dan kondisi.